Salam pemirsa. Kerusuhan pecah di pabrik Indonesia Jiangsu Delong Nickel Co Ltd Tiongkok pada 14 Januari. Konflik pecah karena karyawan menuntut upah yang lebih tinggi dan kondisi keselamatan yang lebih baik. Akibatnya dalam kematian 2 orang. Terlihat dari cuplikan berita lokal bahwa pabrik tersebut terbakar di berbagai tempat. Hampir seratusan asrama karyawan dirusak dan dibakar. Banyak mobil dan sepeda motor dibakar, dan para pekerja melarikan diri ke segala arah. Polisi telah menahan 71 orang, 17 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Kantor Berita Pusat melaporkan bahwa konflik pecah pada tanggal 14 di pabrik tambang nikel Jiangsu Delong Nickel Co China di Kabupaten Morowali, Sulawesi, yang mengakibatkan kematian 2 orang yang masih menjadi fokus media Indonesia. Ketua Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah Didik Supranoto kepada media hari ini bahwa karyawan PT Gun Booster Nickel Indonesia GNA, perusahaan Jiangsu Delong Nickel Co Ltd, dengan meninggalnya masing-masing 1 orang Indonesia dan 1 orang Tionghoa, pabrik dihentikan sementara dan belum disebutkan kapan akan beroperasi kembali. Media Indonesia sering memberitakan dengan tajuk tenaga kerja Cina dan tenaga kerja Indonesia bentrok dan yang terbunuh 2 orang, mengatakan bahwa penyebab kerusuhan adalah karena para pekerja perusahaan menuntut kondisi keselamatan dan upah yang lebih baik. Sebanyak 71 orang ditahan, kata polisi. 17 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka hari ini. Menurut surat kabar Indonesia Kompas, pejabat Kabupaten Morowali Utara Delis Julkasonhehi mengatakan kepada media Indonesia kemarin bahwa penyebab konflik adalah pekerja asing yang diserang, tetapi dia tidak merinci siapa penyerangnya. Dia juga menepis rumor bahwa kerusuhan itu disebabkan oleh penganiayaan terhadap buruh Indonesia. GNA mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa perusahaan dan polisi sedang menyelidiki insiden tersebut, yang berbunyi, perusahaan dan lembaga penegak hukum telah melakukan penyelidikan mendalam dan menyeluruh atas insiden ini, termasuk kerusakan harta benda dan korban jiwa. Ada banyak kawasan industri di Pulau Sulawesi, Indonesia. Media Cina menyebutnya sebagai proyek utama dari inisiatif Belt and Road, yang telah menarik banyak pekerja Cina untuk bekerja di sana. Menurut laporan media Indonesia, GNA mulai mengoperasikan pabrik peleburan secara lokal pada tahun 2021 dengan produksi tahunan sebesar 1,8 juta ton dan total investasi sebesar 2,7 miliar US dollar. Taman Industri Sulawesi Delong telah dikembangkan dalam 3 tahap sejak tahun 2015 dan terletak di dekat ibu kota provinsi masing-masing Kabupaten Kendari dan Morowali. Pemimpin kerusuhan adalah perusahaan industri nikel Jiangsu Delong Tiongkok. Diperkirakan kawasan industri ini melibatkan sekitar 20.000 pekerja Cina dan melibatkan lebih dari 40 perusahaan outsourcing. Kawasan industri ini telah diekspos oleh media asing di masa lalu mengeksploitasi, memukuli pekerja, dan memotong upah. Lembaga swadaya masyarakat Cina Labor Watch yang berbasis di New York menyatakan pada awal tahun 2022 bahwa sejak Juni 2020, telah menghubungi lebih dari 100 pekerja Cina dari Sulawesi, Indonesia untuk meminta bantuan. Mereka sering menghadapi penyitaan dan penahanan paspor. Masalah seperti upah, kerja lembur, dan tidak ada hari libur, eksploitasi hak dan kepentingan cukup umum terjadi. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.